Pemirsa, Kepala Pusat Meteorologi Publik (BMKG) meminta warga dan relawan waspada terhadap intensitas hujan di puncak dan lereng Gunung Semeru. Potensi hujan lebat selama 3 hari pasca erupsi memungkinkan terjadinya aliran lahar dingin. Untuk kondisi cuaca di sekitar Gunung Semeru memang kita perkirakan masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Bahkan di siang hari ada potensi lebat ya sampai dengan 3 hari ke depan. Nah ini yang perlu menjadi kewaspadaan kita. Jadi juga untuk proses evakuasi juga mungkin perlu menjadi kewaspadaan bahwa masih ada potensi hujan baik itu di daerah lereng maupun di daerah puncak Gunung Semeru. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Pak Abdul Muhari, PLT Kapus Datinkom Kebencanaan BNPB. Pak Abdul, tadi sempat tertunda pertanyaan saya mengenai bagaimana langkah mitigasi lanjutan dari BNPB selain evakuasi, Pak. Ya, tentu saja dalam fase ini sampai mungkin kita nanti memutuskan untuk menghentikan pencarian korban, tetapi selama fase itu prioritas tentu saja untuk pencarian korban yang masih dilaporkan hilang hingga saat ini. Data kami dari BNPB per hari ini jam 15 kita masih mendapatkan laporan bahwa masih ada 27 warga yang hilang. Tentu saja fokus pencarian kita akan utamakan kepada laporan yang 27 orang ini, dan bersamaan dengan itu paralel tentu saja penanganan pengungsi berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diarahkan oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa hak-hak dasar masyarakat harus terpenuhi. Nah, berjalan dengan itu BNPB sudah mulai juga untuk masuk kepada fase awal nanti recovery, di mana kita sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB tadi malam di Lumajang, kita akan mendukung proses nantinya penataan ulang kawasan pemukiman masyarakat yang saat ini berada pada kawasan terdampak. Sehingga dalam fase ini nantinya BNPB akan memberikan dukungan uang tunggu hunian sejumlah 500.000 per bulan sampai 6 bulan ke depan. Pendataan ini akan dilakukan secara berjenjang mulai dari RT, RW, desa, karena kita pahami tentu saja banyak masyarakat yang kehilangan alat identitas atau dokumen keluarga lainnya. Sehingga nantinya kita akan coba mencari cara agar validitas dan verifikasi dari korban tetap bisa kita utamakan. Yang pasti BNPB tentu saja menginginkan ada perbaikan nantinya dari sisi mitigasi, dari sisi kesiapsiagaan, sehingga dalam waktu jangka panjang kita bisa benar-benar menjamin keamanan masyarakat di sekitar Gunung Semeru. Baik, bicara soal recovery Bapak, ini seperti apa mekanismenya? Karena yang kita tahu ini masih ada ancaman adanya guguran lava susulan begitu, atau mungkin guguran dari Gunung Semeru susulan. Dan juga yang kita tahu banyak sekali jalan-jalan dan juga akses mobilisasi dari para warga ini terputus. Ya, untuk akses transportasi sendiri, pagi ini Bapak Kepala BNPB bersama dengan tim dari Satgas Darurat Bencana PUPR itu sudah meninjau langsung kondisi jembatan rusak di Lumajang yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Dari hasil pemantauan langsung tersebut juga sudah akan ditentukan langkah-langkah percepatan pemulihan sarana transportasi tersebut supaya akses dari Malang Lumajang begitupun sebaliknya bisa segera pulih. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pemulihan sendiri memang ini fase awal. Tentu saja dalam fase tanggap darurat yang seperti dikeluarkan oleh Bupati Lumajang mulai dari 4 Desember hingga 4 Januari 2022 nanti, ini masih dalam fase tanggap darurat.
fase tanggap darurat itu tindak-tindak dan giat-giat kedaruratan dulu yang kita utamakan. Tetapi berjalan dengan bersamaan dengan itu, hal-hal yang bisa kita cicil secara paralel terkait dengan persiapan recovery itu sudah mulai kita lakukan. Baik, untuk agenda dari BNPB sendiri Pak, memakan waktu berapa lama dalam proses evakuasi ini? Ya, kita tentu saja akan memastikan terlebih dahulu pendataan seperti tadi kami sampaikan masih ada laporan 27 orang korban hilang yang perlu untuk kita pastikan statusnya. Tentu saja ini nantinya ada batas waktunya. Kita akan berkoordinasi dengan Basarnas, kita akan berkoordinasi dengan TNI Polri, kapan nantinya batas pencarian dan penyelamatan korban yang masih hilang ini, apakah akan diteruskan sampai kapan, apakah akan dihentikan, itu kapan. Itu nanti kami akan berkoordinasi dengan Basarnas, TNI Polri, dan relawan di lapangan. Setelah itu, tentu saja selama fase tanggap darurat, kemudian pendataan terhadap kerugian material mulai akan kita lakukan. Supaya nantinya proses transisi darurat dari kondisi darurat ke fase recovery sudah bisa mulai berjalan dengan data-data yang sudah kita susun dari saat sekarang. Baik, terakhir Pak Abdul mengenai bantuan untuk para pengungsi, bagaimana mekanismenya Pak? Apakah ada satu pintu atau seperti apa? Ya, dengan sudah berdirinya posko utama tanggap darurat di Kabupaten Lumajang, kita harapkan seluruh aktivitas berkaitan dengan apakah itu giat tanggap darurat, apakah itu berkaitan dengan giat pencarian dan penyelamatan korban, karena juga masih banyak relawan-relawan SAR yang ingin bergabung, termasuk juga giat pengumpulan logistik bantuan. Kita harapkan ini bisa satu pintu di posko utama. Saat ini di posko utama sendiri sudah mulai disusun klaster-klaster darurat, baik itu klaster kesehatan yang dipimpin Kemkes, klaster sosial yang dipimpin Kemsos, klaster pendidikan yang dipimpin oleh Kemdikbud, karena kita tahu ada 32 unit satuan pendidikan yang terdampak langsung, satuan infrastruktur yang dipimpin PUPR, jadi semuanya sudah ada di situ. Kita harapkan ini benar-benar bisa menjadi wadah koordinasi dan sinergi kita supaya akselerasi dari proses tanggap darurat ini bisa berjalan optimal. Baik, Pak Abdul, semoga proses tanggap darurat ini berjalan dengan lancar hingga nantinya recovery dan petugas juga selalu dilindungi dan diberikan kesehatan untuk bisa menjalani proses ini dengan baik. Terima kasih Pak Abdul Muhari, PLT Kapusda Tinkom Kebencanaan BNPB. Salam sehat selalu. Pemirsa, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebut erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali terjadi hari ini. PVMBG mengatakan erupsi itu tercatat di seismograf amplitudo maksimum 24 mm, durasi 240 detik. Sebelumnya, Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Andiani menjelaskan erupsi dan guguran awan panas sudah mulai dikeluarkan Gunung Semeru sejak 1 Desember 2021. Sejak 2 Desember, Badan Geologi Kementerian ESDM sudah mengirimkan surat kepada pemerintah daerah Lumajang, bahkan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hingga saat ini, potensi erupsi susulan ataupun guguran awan panas masih bisa terjadi. PVMBG sudah meminta kepada stakeholder terkait untuk melakukan langkah pengamanan sebelum guguran awan panas 4 Desember kemarin. Potensi erupsi susulan atau awan panas masih ada, namun seberapa besar dan seberapa jauh memang sulit diprediksi. Potensinya tetap ada dan pihaknya meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.